Eh, Ya, ayat ini kan sebenarnya menjelaskan kembali ya, mereview kan di awal surat Al-Baqarah ini eh, apa namanya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga dia bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terus dijelaskan orang bertakwa gimana, orang yang kafir dan orang yang munafik seperti apa. Kemudian setelah itu kan disuruh semuanya, baik yang mukmin maupun yang kafir maupun yang munafik, untuk menyembah Allah. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kamu, menciptakan orang sebelum kamu, menciptakan bumi dan sebagainya dengan rezekinya itu. Nah, kalau sudah sedemikian jelasnya tanda-tanda seruan seperti itu, kamu masih ragu. Nah, kemudian ditantang oleh Allah. Ini kan Al-Quran ini kan mujizatnya Nabi ya, mujizatnya Nabi. Mujizat itu kan untuk mematahkan argumen orang, dilakukan sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh orang tersebut gitu. Ya, mujizatnya Nabi kan bukan hanya Al-Quran. Tapi mujizatnya Nabi Muhammad ini yang terbesar dan paling abadi. Kalau yang lain kan hanya pada zaman itu. Tongkat itu orang sekarang apa buktinya tongkat Nabi Musa bisa, nggak ada. Ya paling bekas-bekasnya gitu ya. Kalau Nabi Muhammad ini mujizatnya yang Al-Quran ini, walaupun Nabi Muhammad punya banyak mujizat yang lain, tapi yang kekal sampai sekarang ya Al-Quran ini, dan ini yang luar biasa dahsyatnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian kalau kamu masih ragu, coba buat deh. Kamu kan ahli syair, kamu kan ahli membuat kalimat-kalimat, membuat ini kan sama nih, huruf-hurufnya huruf-huruf hijaiyah juga yang sama kamu pakai juga gitu. Coba bikin satu surat yang paling pendek itu Al-Kautsar itu pendek, tiga ayat aja coba. Tadi kan bikin semua nggak bisa, 10 surat nggak bisa, ajak semua yang jago-jago yang ini bikin nggak akan bisa. Walan taf'alu. Nah, kalau sudah ditantang gitu dan sudah dipatahkan sebenarnya argumentasinya sampai mentok, suruh bikin kalau ini, dan kemudian bahkan di ayat yang lain, misalnya di surat Al-Kahfi itu di akhir-akhir itu, di ayat terakhir sebelum terakhir itu ya, bahwa kalau kamu berusaha mau menuliskan, kalau pohon-pohon ini jadi pena, laut ini jadi tinta gitu ya, dan bahkan ditambahkan lagi, itu nggak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Jadi Al-Quran ini kalau mau dikaji terus nggak akan bisa selesainya sampai kapanpun gitu. Dan itu yang tidak ada batasnya, itu yang luar biasa keluasan ilmu Allah itu diwahyukan, dimasukkan kepada abdihi Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau yang mampu menampung keseluruhan Al-Quran secara totalitas. Yang lain itu ya tergantung kadar masing-masing gitu ya. Nah, nazalna ala abdihi diturunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad itu. Kalau kamu masih nggak mau mengimani itu, masih ragu, bahkan ragunya itu ragu menuduh roibin itu, maka ya udah, tempatmu itu nanti di neraka. Allah sudah menyediakan neraka yang tadi bahan bakarnya itu dari kamu ini gitu, dan batu gitu ya. Nah, dan disediakan oleh orang kafir. Nah, yang tadi dibahas banyak soal neraka ya. Jadi ya, kita ingat di dalam surat Maryam yang kita pernah baca ya, wa in minkum illa wariduha kana hatta maqdiya. Nah, bahwa tidak ada dari kalian itu kecuali melewati neraka itu, tsumma nunajji alladziina attaqau, yang kemudian kami selamatkan dari kamu itu yang bertakwa, dan seterusnya. Nah, jadi ada memang orang-orang, sebagian orang yang
yang lewat lolos. Ya, itu kan terakhir ya, setelah dihisab, setelah ini terus ada Shiratal Mustaqim itu lewat situ, ada yang cepat sekali, ada yang lambat, ada yang sampai merangkak. Nah itu dari kanan kiri itu diceritakan di hadis yang kemarin itu ya, ada kayak mengait-ngait dari kanan kiri itu untuk kalau kena ya ke bawah ke bawah itu jahanam itu. Nah lolos gitu ya. Ada yang lolos dengan luka-luka gitu kan, ada yang itu hadis yang di Riyadhus Shalihin itu cukup detail gitu ya, dijelaskan. Nah sebenarnya kan tadi soal kekal tadi ya, kalau kita amati di ayat-ayat tentang azab neraka itu kan azab itu kan kalau orang berdosa di dunia, yang pertama itu kan akan ada azab di dunia. Itu kan azab itu azab itu kan penawarnya. Dan ada di di surat apa itu yang mengatakan bahwa ada barzakh antara laut yang asin sama tawar itu bahasanya adzbur juga. Nah artinya azab itu penawar sebenarnya. Penawar itu obat ya. Artinya ketika seorang dosa terus kemudian misalnya dikasih sakit misalnya, itu kan menggugurkan dosa. Nah itu adalah cara Allah untuk menggugurkan, memaafkan dosa-dosanya hambanya di dunia. Nah kalau sampai meninggal masih ada sisa, nah, di barzakh ada azab juga, itu juga menawarkan juga. Kalau sampai di barzakh itu juga di barzakh itu, di alam barzakh itu kita nggak bisa beramal lagi kan? Tapi yang di dunia bisa membantu dia, anaknya bisa mendoakan amal syariahnya dan sebagainya kan, itu bisa membantu. Tapi kalau sampai selesai alam barzakh ini masih belum juga gitu, masih belum bersih ini, ya wayahna gitu, nanti di neraka gitu ya, ada lagi gitu ya. Nah yang kalau kita perhatikan kalimat-kalimat kekal di dalam neraka itu ya, wa hum fiha khalidun misalnya, yang kekal itu di dalam nerakanya, bukan azabnya. Ketika ini kafirnya ya, yang itu ya, itu fiha-nya itu kenar gitu, bukan ke azabnya gitu ya. Jadi ada yang menafsirkan itu tuh karena itu gitu, karena merujuknya itu adalah di nerakanya. Jadi dia nggak berkumpul dengan orang-orang ahli orang beriman, orang yang di jannah gitu ya, dengan segala macam. Dia tetap di situ walaupun azabnya sudah selesai gitu. Tapi tetap dikumpulnya sama yang itu gitu. Itu kan sesuatu azab juga, suatu yang tidak menyenangkan juga. Jadi itu tentang neraka ya, gimana, tapi semuanya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kita hanya mencoba menafsirkan, memahami apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an untuk para ahli tafsir. Kemudian bagi yang beriman dan bukan hanya beriman, tapi membuktikan imannya itu dengan amal soleh, nah, baru mereka akan dikasih imbalan, dikasih ajar, dikasih imbalan jannat, surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Kita kan kalau ini kan banyak di jannat tajri min tahtiha al-anhar ya. Kita kalau punya kebun ya, kita harus nyirami gitu ya. Kalau enggak mati dia gitu ya. Ini enggak. Ini kebun, ini sungainya, airnya sudah tersedia gitu. Kita enggak perlu susah payah lah gitu. Sudah disediakan itu airnya, sudah, kita tinggal nikmatin aja. Situ nanti kullama ruziqu minha thamarat, buah-buahan, udah
udah nggak perlu effort lagi lah gitu. Airnya sudah disediakan, buah-buahnya tuh bahkan ada yang didekatkan gitu ya di surat Ar-Rahman gitu ya. Apa namanya, kemudian ketika orang itu melihat buah-buahan itu, ini misalnya apa ya, durian gitu ya misalnya. Ini nggak ada di Quran, nggak ada durian karena di Arab nggak ada durian. Misalnya lihat, wah ini kayak durian apa, musangking ini gitu, kelihatannya gitu. Kata Al-Quran enggak, itu cuma diserupakan supaya apa, supaya kita ada selera gitu kan. Kalau buah atau bentuknya asing gitu kan, ini apa nih, mau makan ragu-ragu gitu. Tapi kalau ini ada mangga, ada delima, ada itu gitu, ini kenal nih, enak nih. Ternyata pas dibuka makan, wah jauh, kita lihat hanya bentuknya yang diserupakan. Jadi di situ juga ada azwaj, pasangan-pasangan yang suci. Ini juga pasangan suci ini sebuah kenikmatan yang dijanjikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan di sana wa hum fiha khalidun, dan mereka di sana kekal di dalamnya. Jadi ini lanjutan ya sebenarnya dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang ketinggian atau kebenaran dari Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya, kepada Muhammad SAW, yang tidak terpatahkan siapapun kalian sepanjang zaman.